Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan para pendengar sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jaminan kebendaan, yaitu GADE sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembahasan mengenai GADE kita bagi di dalam dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian yang kedua. Sekarang kita masuki pembahasan pada bagian yang pertama. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian GADE secara sederhana. Secara sederhana dapat kita katakan GADE adalah jaminan atas benda bergerak yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan benda GADE sebagai jaminan dari pemberi GADE kepada penerima GADE. Jadi secara singkat, yang namanya GADE adalah suatu bentuk penjaminan yang objeknya adalah benda bergerak dan benda itu harus diserahkan dari kekuasaan pemberi GADE kepada penerima GADE. Secara lebih luas dapat kita lihat definisi mengenai GADE atau pengertian GADE yang terdapat di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikatakan bahwa GADE adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang GADE itu digadekan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Inilah pengertian GADE yang terdapat di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pengertian itu dapat kita ambil poin-poin penting bahwa yang pertama, GADE adalah suatu hak seorang kreditur. Hak di sini maksudnya adalah hak jaminan kebendaan. Bahwa GADE ini merupakan salah satu perjanjian kebendaan. Perjanjian yang tunduk pada buku 2. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian-perjanjian yang melahirkan hak kebendaan. Hubungan langsung antara seseorang dengan benda tertentu. Dalam hal ini adalah hubungan antara seorang kreditur dengan benda yang menjadi objek GADE. Jadi dengan memperjanjikan GADE, seorang kreditur memiliki hak kebendaan atas benda GADE. Seorang kreditur penerima GADE mempunyai kewenangan bertindak langsung atas benda GADE. Yang kedua, objek GADE adalah benda bergerak. Nanti mengenai benda bergerak ini dibedakan, ada benda bergerak bertubuh atau benda bergerak tidak bertubuh, atau juga bisa disebut benda bergerak berwujud atau tidak berwujud. Yang ketiga, GADE itu, objek GADE harus diserahkan dari kekuasaan debitur atau pemberi GADE kepada kreditur penerima GADE
ataupun kepada pihak ketiga pemegang gade yang disepakati oleh kedua belah pihak, kreditur dan debitur. Penyerahan benda gade ini merupakan syarat sahnya perjanjian gade. Di dalam gade dikenal suatu asas yang namanya asas in besit stelling, di mana benda gade harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gade. Selanjutnya, pemberi gade bisa seorang debitur sendiri, artinya benda gade miliknya debitur. Bisa juga pemberi gade adalah pihak ketiga yang bertindak selaku pihak ketiga pemberi gade. Hal ini terjadi kalau ada seorang pihak ketiga menyediakan hartanya untuk menjamin utangnya orang lain. Selanjutnya, dengan adanya perjanjian gade ini menjadikan tagihan yang dijamin dengan gade menjadi tagihan preferen. Begitu juga krediturnya, kreditur penerima gade berkedudukan menjadi kreditur preferen. Yaitu dari kata-kata memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Orang-orang berpiutang lainnya maksudnya adalah para kreditur konkuren. Jadi tagihan yang dijamin dengan gade berubah menjadi tagihan preferen, dan krediturnya, kreditur penerima gade berkedudukan menjadi kreditur preferen yang kedudukannya di atas kreditur konkuren. Kedudukan diutamakannya seorang kreditur penerima gade dikecualikan, artinya kedudukan preferennya di bawah kedudukan kreditur atas biaya lelang. Dan yang kedua, biaya penyelamatan barang. Kalau benda gade itu pada akhirnya harus dilakukan lelang, atau benda gade itu akhirnya untuk menyelamatkan benda gade harus dilakukan biaya untuk penyelamatan barang, maka tagihan kreditur atas biaya lelang, seperti tagihan kantor lelang, dan tagihan biaya penyelamatan barang orang yang telah menyelamatkan barang gade tersebut dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau kemusnahan barang, tagihan mereka lebih tinggi dibandingkan tagihan kreditur penerima gade. Jadi walaupun kreditur penerima gade berkedudukan sebagai kreditur preferen yang kedudukannya di atas kreditur konkuren, tetapi kedudukan preferennya kreditur penerima gade berada di bawah tagihan biaya lelang dan tagihan penyelamatan barang. Karena tindakan melelang barang dan tindakan menyelamatkan barang adalah tindakan yang mendahului dan memberikan manfaat kepada kreditur penerima gade. Selanjutnya kita bicarakan mengenai subjek gade, pihak-pihak di dalam perjanjian gade. Pihak pokok dalam perjanjian gade ada dua, yaitu kreditur penerima gade dan debitur pemberi gade. Namun ada kalanya bisa muncul pihak ketiga, baik pihak ketiga sebagai pemegang gade ataupun pihak ketiga yang bertindak sebagai pemberi gade. Sedangkan mengenai objek gade dapat dibedakan menjadi benda bergerak berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud.
atau benda bergerak bertubuh dan benda bergerak yang tidak bertubuh. Benda bergerak yang tidak berwujud atau yang disebut dengan istilah tagihan nanti bisa dibedakan menjadi 3: tagihan opnam, tagihan atas nama, tagihan antunder, tagihan atas bawah, ataupun tagihan unorder atau tagihan atas tunjuk. Nanti akan kita bicarakan satu persatu. Dari uraian di atas mengenai subjek dalam gadi dapat kita lihat berdasarkan skema ini, dalam bentuk yang paling sederhana, pihak-pihak di dalam gadi ini ada 2. Yang pertama, misalkan A dan B. A berkedudukan sebagai kreditur di dalam perjanjian pokok dan B berkedudukan sebagai debitur dalam perjanjian pokok. Di dalam perjanjian gadi, A sebagai kreditur sekaligus berkedudukan sebagai kreditur penerima gade dan kreditur pemegang gade. Penerima gade artinya penerima manfaat orang yang mempunyai hak atas objek gade, mempunyai hak-hak gade. Sedangkan pemegang gade artinya dia yang menguasai objek gade. Sementara debiturnya sekaligus sebagai debitur pemberi gade, yang berarti benda gade miliknya debitur. Ini bentuk pertama atau bentuk yang paling sederhana dalam perjanjian gade. Yang kedua, bisa juga di dalam perjanjian gade melibatkan 3 pihak. Yang pertama, A dan B dalam perjanjian pokok. A sebagai kreditur sekaligus sebagai penerima gade dan pemegang gade. B berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pemberi gadenya adalah pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberi gade. Dalam bentuk yang kedua ini melibatkan 3 pihak. Bentuk yang lain ini juga melibatkan 3 pihak, tetapi berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Dalam perjanjian pokok terdapat A dan B, A sebagai kreditur dan B sebagai debitur. Dalam perjanjian gade, A berkedudukan sebagai penerima gade atau dinamakan kreditur penerima gade. Sedangkan B debitur dia juga bertindak sebagai pemberi gade, artinya benda gade miliknya debitur. Lalu ada pihak ketiga, tetapi pihak ketiga di sini berkedudukan sebagai pemegang gade, orang yang menguasai benda gade. Pihak ketiga bukan penerima gade, tetapi hanya orang yang mempunyai hak, mempunyai kewenangan untuk menguasai benda gade. Pihak ketiga sendiri tidak mendapatkan kemanfaatan dari adanya perjanjian gade. Tugasnya semata-mata hanya menguasai benda gade. Yang terakhir mengenai pihak-pihak di dalam gade bisa melibatkan 4 pihak. Yang pertama, A kreditur, B sebagai debitur. A sebagai kreditur sekaligus sebagai pihak penerima gade. Tetapi pihak pemberi gade maupun pihak pemegang gade adalah pihak ketiga. Jadi ada C sebagai pihak ketiga pemegang gade dan ada D pihak ketiga pemberi gade. Sehingga di sini melibatkan 4 pihak. Inilah beberapa variasi bentuk atau pihak-pihak dalam perjanjian gade. Selanjutnya kita bicarakan mengenai penyerahan benda gade. Tadi pada pembicaraan awal sudah kita sebutkan
bahwa perjanjian gade diwujudkan dalam bentuk penyerahan benda gade sebagai jaminan. Tujuan penyerahan benda gade dimaksudkan untuk memenuhi asas imbesit stellung. Benda gade merupakan benda bergerak. Benda bergerak ini mempunyai karakteristik yang tersendiri dan juga diatur secara tersendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena sifat khusus dari benda gade yang mudah dialihkan dan pada umumnya tidak ada atau tidak terdaftar, tidak ada tanda kepemilikan atas benda tersebut, karena bukan merupakan benda-benda yang terdaftar. Oleh karena itu, di dalam perjanjian gade disyaratkan adanya asas imbesit stellung. Benda gade harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gade. Berkaitan dengan wujud benda bergerak yang dapat dibedakan menjadi benda bergerak berwujud dan benda tidak berwujud. Lalu bagaimana cara melakukan penyerahan benda gade berkaitan dengan pembedaan benda bergerak dalam rangka memenuhi asas imbesit stellung, di mana seorang pemberi gade menjadi orang yang tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan menguasai benda gade. Apabila bendanya merupakan benda bergerak yang berwujud, maka harus dilakukan penyerahan nyata. Ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1152 ayat 1. Dilakukan dengan penyerahan nyata. Lalu ditegaskan di dalam ayat 2, tidak sah. Pasal 1152 ayat 2, tidak sah hak gade atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gade, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Jadi benda gade harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gade. Bagaimana mewujudkan penyerahan nyata atas benda gade? Yang pertama, bisa dilakukan dalam bentuk penyerahan barang secara langsung atau penyerahan hand to hand, dari tangan ke tangan. Ini kalau bendanya adalah sedikit atau kecil dan mudah untuk diserahkan. Yang kedua, bisa juga penyerahan dilakukan dalam bentuk penyerahan secara simbolis. Kalau benda gadenya merupakan benda yang banyak, tidak mungkin semuanya diserahkan sekaligus, tapi bisa juga dilakukan secara simbolis, yang maksudnya menyerahkan sebagian barang, tetapi maksudnya adalah menyerahkan keseluruhan barang. Bisa juga dilakukan dalam bentuk penyerahan kunci gudang. Kalau barang itu barang yang banyak dan berada di dalam gudang, harus disimpan di dalam gudang untuk keamanannya, maka bisa juga diwujudkan dalam bentuk penyerahan gudang, termasuk kunci duplikatnya, sehingga debitur ataupun pemberi gade sama sekali tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan menguasai benda gade. Dalam ilmu hukum juga dikenal bentuk-bentuk penyerahan benda bergerak. Ada yang dinamakan penyerahan traditio brevi manu. Traditio brevi manu, atau diterjemahkan juga sebagai penyerahan tangan pendek. Penyerahan tangan pendek ini adalah suatu bentuk penyerahan apabila seseorang menyerahkan barang kepada orang lain, sedangkan barang itu sudah ada pada pihak yang akan menerima penyerahan. Misalkan orang yang tadinya meminjam barang, kemudian membeli barang itu. Atau orang yang tadinya menguasai atau meminjam barang, kemudian menerima barang itu sebagai objek
gade sebagai jaminan gade. Ini yang namanya penyerahan secara tradisio brevi manu. Bisa juga ada bentuk lagi penyerahan yang namanya tradisio longa manu, penyerahan dengan tangan panjang, di mana penyerahan ini dilakukan oleh pihak ketiga, tidak diserahkan secara langsung oleh pihak yang menyerahkan barang, tetapi melalui penyerahan oleh pihak ketiga. Ini merupakan beberapa variasi dalam bentuk penyerahan nyata. Yang pasti benda gade harus diserahkan dalam kekuasaan penerima gade. Sedangkan apabila bendanya merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tagihan atas nama, opnam, tagihan atas bawah, antunder, dan tagihan atas tunjuk atau tagihan unorder. Yang pertama yang dinamakan tagihan atas nama. Tagihan atas nama adalah tagihan-tagihan yang biasa atau yang pada umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literatur disebutkan tagihan atas nama ini merupakan tagihan yang krediturnya dan debiturnya sudah tertentu. Antara kreditur dan debitur sudah saling mengetahui. Krediturnya tahu debiturnya, debiturnya juga tahu siapa krediturnya. Ini merupakan bentuk tagihan-tagihan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, orang melakukan perjanjian jual beli. Barangnya sudah diserahkan, uangnya belum dibayarkan. Tagihan seorang penjual ini merupakan tagihan atas nama. Ada orang pinjam uang kepada seseorang ataupun kepada bank, ya. Ada debitur, ada kreditur. Hak kreditur untuk nagih ini merupakan tagihan atas nama. Tagihan-tagihan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak diwujudkan dalam suatu dokumen tertentu yang dibuat dalam bentuk atau format tertentu. Untuk memahami lebih dalam mengenai tagihan atas nama, kita berpindah dulu membahas mengenai tagihan atas bawah maupun tagihan atas tunjuk. Tagihan antunder atau tagihan atas bawah adalah suatu tagihan-tagihan yang dibuat dalam suatu dokumen tertentu yang dalam hukum disebut sebagai surat-surat berharga. Begitu juga tagihan unorder, ini merupakan tagihan-tagihan yang dibuat dalam format tertentu, dalam bentuk tertentu, yang disebut juga dengan surat-surat berharga. Dibuatnya tagihan dalam suatu dokumen, dalam suatu surat berharga, ini tujuannya untuk memudahkan transaksi, untuk memudahkan peralihan tagihan tersebut. Surat tersebut, tagihan tersebut di dalamnya berisikan hak tagih. Bedanya antara tagihan antunder dan tagihan unorder, bahwa tagihan antunder tidak menyebutkan nama krediturnya. Namun tagihan itu memberikan suatu pemahaman bahwa siapa yang menguasai tagihan tersebut, siapa yang menguasai surat tagihan tersebut, dialah krediturnya. Sedangkan tagihan unorder adalah tagihan-tagihan yang menyebutkan nama krediturnya, tertulis nama krediturnya di dalam surat tagihan tersebut. Sekali lagi, kalau tagihan opnam atau tagihan atas nama adalah tagihan-tagihan yang umum, yang biasa. Sedangkan tagihan antunder dan tagihan unorder adalah tagihan yang dibentuk dalam suatu dokumen tertentu yang dinamakan surat-surat berharga. Lalu bagaimana mewujudkan asas inbesetstellingnya?
Dalam perjanjian gade, dalam pasal 1153, kalau tagihan yang dijadikan objek gade merupakan tagihan atas nama, ya, maka mewujudkan asas inbusetstellingnya adalah dengan melakukan pemberitahuan kepada debitur tagihan. Melakukan pemberitahuan kepada debitur tagihan. Pasal 1153 mengatakan hak gade atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh kecuali surat tunjuk atau surat bawah. Jadi di sini berbicara kalau yang dijadikan objek gade adalah suatu tagihan yang bukan tagihan untunder dan bukan tagihan unorder, berarti ini merupakan tagihan atas nama. Diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadeannya kepada orang terhadap siapa hak yang digadekan itu harus dilaksanakan kepada debitur tagihan oleh orang ini tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gade dapat dimintanya suatu bukti tertulis. Dari ketentuan ini, maka yang wajib memberitahukan kepada debitur tagihan adalah kreditur penerima gade. Kreditur penerima gade memberitahukan kepada debiturnya, debitur, ya, bahwa tagihannya debitur kepada debitur tagihan sedang digadekan kepada kreditur penerima gade. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, debitur tagihan tidak boleh membayar kepada kreditur tagihan yang tidak lain adalah debiturnya penerima gade. Begitu juga kreditur tagihan yang tidak lain adalah debiturnya dalam perjanjian pokok yang dijamin dengan gade tidak boleh menagih kepada debitur tagihan. Jadi tagihan itu untuk sementara berada dalam keadaan status quo. Nah, oleh pihak debitur tagihan, dia bisa minta agar perihal pemberitahuan itu dilakukan bukti tertulis, termasuk juga tentang izinnya si pemberi gade. Ini pasal 1153 mengenai penyerahan benda gade apabila objeknya adalah tagihan atas nama atau opnam. Sedangkan apabila objeknya berupa tagihan atas bawah, maka cukup dilakukan dengan penyerahan surat berdasarkan pasal 1152 ayat 1. Karena surat itu tidak menyebutkan nama krediturnya. Siapa yang menguasai surat itu, dialah sebagai krediturnya. Maka dengan adanya penyerahan surat tagihan untunder kepada kreditur penerima gade, maka debitur pemberi gade menjadi tidak mempunyai kewenangan atas tagihan tersebut. Sedangkan apabila tagihan yang dijadikan objek gade adalah tagihan unorder atau tagihan atas tunjuk, maka tidak cukup hanya penyerahan surat, melainkan selain dilakukan penyerahan surat juga dibuat yang namanya endorsement, menuliskan catatan peralihan kreditur di dalam surat tersebut. Ini diatur dalam pasal 1152 bis. Sekarang kita bicarakan mengenai syarat sahnya gade. Bagaimana agar gade itu sah? Dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu syarat yang sifatnya umum dan syarat yang sifatnya khusus. Syarat yang sifatnya umum ini kita ambilkan dari ketentuan pasal 1320. Karena perjanjian gade ini juga gade ini dibuat dalam bentuk perjanjian, lahir karena perjanjian. Ketentuan pasal 1320 merupakan ketentuan yang sifatnya umum yang mengikat semua perjanjian.
Dalam pasal 1320 disebutkan 4 syarat agar perjanjian itu sah. Pertama, adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, adanya hal tertentu. Dan yang keempat, kausa yang halal. Ini merupakan ketentuan umum. Sedangkan yang kedua, yang syarat yang sifatnya khusus. Yang pertama, bahwa sahnya gadi digantungkan pada sahnya perjanjian pokok. Karena gadi merupakan perjanjian asesur, lahirnya, berpindahnya, dan hapusnya perjanjian jaminan mengikuti lahirnya, berpindahnya, dan hapusnya perjanjian pokok. Begitu juga sahnya perjanjian gadi mengikuti sahnya perjanjian pokok. Yang kedua, harus adanya perjanjian penyerahan benda gadi atau yang disebut pans offeren comes, sebagaimana diatur dalam pasal 1151, bahwa memang adanya kesepakatan bahwa debitur akan menyerahkan suatu benda guna menjamin pemenuhan suatu tagihan tertentu. Debitur pemberi gadi memang menyepakati menyerahkan benda sebagai objek gadi. Yang ketiga, berdasarkan pasal 1152 ayat 2, harus terpenuhinya asas implisit stellung. Pasal 1152 ayat 2 mengatakan tidak sah perjanjian gadi yang benda gadi tetap berada di dalam penguasaan pemberi gadi. Begitu juga pengertian pasal 1150 tentang gadi, di sana juga mensyaratkan harus adanya penyerahan benda gadi. Setelah kita bicarakan mengenai syarat perjanjian gadi, sekarang kita bicarakan syarat pemberi gadi. Siapa orang yang dapat bertindak menjadi pemberi gadi? Perlu diketahui bahwa tindakan menjaminkan suatu barang, termasuk tindakan menggadikan barang, merupakan tindakan beschikkingrech, tindakan kepemilikan, yaitu tindakan-tindakan yang bertujuan atau dapat berakibat terjadinya peralihan hak milik. Seseorang yang menggadikan suatu barang atau menjaminkan suatu barang, ini tindakan menjaminkan atau menggadikan ini dapat berakibat terjadinya peralihan hak milik. Karena apa? Kalau tagihan yang dijamin dengan gadi itu kemudian tidak terbayar atau debiturnya wan prestasi, maka benda gadi bisa dieksekusi, bisa dijual. Disinilah maka dikatakan tindakan menjaminkan barang, termasuk menggadikan barang, merupakan tindakan beschikking, tindakan kepemilikan. Oleh karena itu disyaratkan orang yang dapat menggadikan barang atau secara umum menjaminkan suatu barang haruslah orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas benda tersebut. Siapa orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas? Tidak lain adalah pemilik barang, atau bisa juga pihak ketiga yang menerima kuasa, pihak penerima kuasa dari pemilik untuk menjaminkan suatu barang. Jadi intinya pihak pemberi gadi haruslah seorang pemilik. Akan tetapi berkaitan dengan objek gadi yang merupakan benda bergerak. Benda bergerak ini mempunyai karakteristik tersendiri. Pada umumnya benda bergerak adalah bukan benda yang terdaftar, sehingga tidak diketahui, tidak ada bukti kepemilikan benda itu. Orang tidak begitu mudah untuk mengetahui siapa pemilik suatu benda bergerak. Oleh karena itu, ada ketentuan khusus di dalam gadi yang terdapat dalam pasal 1152 ayat 4. Dikatakan dalam pasal 1152 ayat 4
bahwa hal tidak berkuasanya si pemberi gadi untuk bertindak bebas dengan barang gadinya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadi, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntutnya kembali. Ketentuan pasal 1152 ayat 4 ini terdapat dua pengaturan. Yang pertama mengatakan hal tidak berkuasanya si pemberi gadi untuk bertindak bebas dengan barang gadi. Ini artinya apabila ternyata bahwa pihak pemberi gadi adalah bukan pemilik benda gadi. Selanjutnya dikatakan tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadi. Kenyataan bahwa debitur pemberi gadi ternyata bukan pemilik benda gadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur penerima gadi. Dengan kata lain, seorang kreditur penerima gadi tidak dapat dipersalahkan apabila ternyata bahwa pemberi gadi bukan pihak pemilik benda gadi. Tentunya apabila kreditur penerima gadi telah bertindak dengan itikat baik. Karena dalam kehidupan sehari-hari orang yang dilindungi oleh hukum adalah orang yang bertindak dengan itikat baik. Dalam arti secara objektif seorang kreditur sudah melakukan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah kehati-hatian. Apakah sekiranya seorang kreditur ketika melihat debitur membawa barang gadi itu patut diduga untuk mempunyai prasangka bahwa bukan debitur yang patut menjadi pemilik barang itu? Nah ini, sepanjang kreditur beretikat baik, maka kedudukan kreditur dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan ini nanti kita lihat dalam ketentuan pasal 1977 ayat 1. Artinya apa? Kedudukan kreditur tadi dilindungi oleh undang-undang. Dalam kalimat selanjutnya pasal 1152 ayat 4 mengatakan dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntutnya kembali. Orang yang ternyata kehilangan atau kecurian barang dapat menuntut pengembalian barang itu dari tangan siapapun yang menguasainya, termasuk juga kepada kreditur penerima gadi. Orang yang dapat menuntut penyerahan barang dari kreditur penerima gadi tadi hanyalah orang yang kehilangan atau kecurian barang. Dari ketentuan ini, maka undang-undang membedakan antara keluarnya barang dari pemilik asal ini keluar secara sukarela ataukah keluar secara terpaksa. Ketentuan pasal 1152 ayat 4 kalimat yang pertama membicarakan atau berkaitan dengan apabila keluarnya barang dari pemilik asal kepada debitur pemberi fidusia adalah atas dasar sukarela, maka kreditur dilindungi undang-undang. Tetapi kalau keluarnya barang dari pemilik asal kepada debitur pemberi fidusia adalah karena terpaksa, karena pemilik asal ini kehilangan atau kecurian, maka undang-undang
lebih melindungi kepentingan pemilik asal. Sebagai contoh tadi, kalau misalkan A sebagai debitur pemberi fidusia, B sebagai pemilik barang, C adalah kreditur penerima gade. Misalkan A pinjam barang kepada B, kita misalkan sepeda. Sepeda ini barang bergerak yang tidak atas nama. A pinjam barang kepada B, kemudian digadekan kepada C. Sepanjang C beritikat baik, maka C dilindungi oleh undang-undang, sehingga B tidak berhak menuntut penyerahan barang itu dari kekuasaan C sebagai kreditur penerima gade. Sebaliknya, kalau keluarnya sepeda tadi dari tangannya B adalah karena hilang atau dicuri, maka B dapat menuntutnya barang itu dari kekuasaan kreditur penerima gade. Misalkan A tadi mencuri sepeda itu dari B, kemudian digadekan kepada C, maka B dapat menuntut penyerahan benda itu dari C, dari kreditur penerima gade. Ketentuan pasal 1152 ayat 4 ini merupakan penerapan prinsip umum mengenai benda bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 1977 ayat 1. Kita lihat ketentuan pasal 1977 ayat 1. Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik. Inilah ketentuan pasal 1977 ayat 1. Ketentuan pasal 1977 ayat 1 di sana memuat yang namanya fiksi hukum, anggapan hukum. Apa fiksinya? Siapa yang menguasai benda bergerak yang tidak atas nama dianggap sebagai pemilik. Siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama dianggap sebagai pemilik. Tujuan fiksi hukum, anggapan hukum ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum di dalam lalu lintas kehidupan manusia. Akan begitu sulit kalau setiap orang ketika melakukan transaksi atas benda bergerak yang tidak atas nama harus selalu dibuktikan dengan alat bukti yang konkret, karena hampir tidak ada bukti tentang kepemilikan benda-benda bergerak yang tidak terdaftar atau tidak atas nama ini. Fiksi hukum yang diatur dalam pasal 1977 ayat 1 ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama yang disebut sebagai fungsi material dan yang kedua yang dinamakan fungsi prosesual. Fungsi material mengajarkan bahwa setiap orang boleh beranggapan bahwa orang yang menguasai barang bergerak tidak atas nama tadi adalah sebagai pemilik. Dan apabila terjadi peralihan hak, maka dia dilindungi oleh undang-undang. Sebagai contoh tadi, kreditur penerima gade yang menyangka bahwa debitur pemberi gade adalah pemiliknya, dia dilindungi oleh undang-undang. Sekali lagi, setiap orang boleh beranggapan bahwa orang yang menguasai benda bergerak sebagai pemilik. Tentunya di sini juga tetap harus berpegang pada asas itikat baik. Apakah tidak seharusnya, tidak sepatutnya dia menduga bahwa orang itu adalah bukan pemiliknya. Ini berdasarkan suatu penilaian yang objektif, apakah menurut orang yang normal, apakah pantas barang itu adalah miliknya orang tersebut. Jadi
Itikat baik sangat menentukan mengenai berlakunya fungsi material ini. Yang kedua yang dinamakan fungsi prosesual. Fungsi prosesual ini berlaku di dalam proses pembuktian apabila kemudian dilakukan gugatan ke pengadilan bahwa seorang yang menguasai barang, menguasai benda, atau seorang besitter cukup berpegang pada fakta bahwa dia yang menguasai barang. Orang yang menguasai barang cukup mengatakan, sayalah pemiliknya, dengan bukti bahwa dia menguasai barang. Orang lain yang merasa mempunyai hak yang lebih kuat, dialah yang harus membuktikan haknya. Jadi ketentuan pasal 1977 ayat 1 mengatur juga tentang pembuktian terbalik. Bukan orang yang menguasai yang harus membuktikan, tapi orang yang menuntut hak, dia yang harus membuktikan haknya. Orang yang menguasai barang cukup berpegang dengan mendasarkan fakta bahwa dia yang menguasai, maka dia sebagai pemilik. Orang lainlah yang merasa mempunyai hak yang lebih kuat, dia yang harus membuktikan. Sekarang kita bicarakan mengenai hapusnya gadi. Mengenai hapusnya gadi ini diatur dalam pasal 1152 ayat 3. Dikatakan hak gadi hapus apabila barangnya gadi keluar dari kekuasaan si penerima gadi. Apabila namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadi atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat 2. Sedangkan apabila barang gadi didapatnya kembali, hak gadi dianggap tak pernah hilang. Ketentuan pasal 1152 ayat 3 ini berisikan dua ketentuan, bahwa benda hak gadi itu hapus apabila barang gadi keluar dari kekuasaan si penerima gadi. Apabila barang gadi itu keluar secara sukarela atas kemauan kreditur penerima gadi, maka gadinya hapus. Tetapi kalau barang gadi itu hilang karena dicuri, kalau kemudian barang itu akhirnya diketemukan kembali, maka gadinya tidak hapus, gadinya hidup lagi, dan kreditur penerima gadi berhak menuntut pengembalian barang itu dari tangan siapapun orang yang menguasainya. Ini yang dikenal dengan asas droit de suite. Seorang kreditur penerima gadi juga mempunyai droit de suite, berhak menuntut pengembalian barang itu apabila barang yang menjadi objek gadi itu hilang atau dicuri. Selanjutnya kita bicarakan mengenai pasal 1977 ayat 2. Ini berkaitan dengan pasal 1977 ayat 1 yang tadi sudah kita bahas. Dalam pasal 1977 ayat 2 disebutkan, namun demikian siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang di dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntutnya kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya. Gugat revindikasi, gugatan atas dasar hak milik, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya. Lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan pasal 582. Ketentuan pasal 1977 ayat 2 ini bertujuan melindungi hak-hak orang yang kehilangan atau kecurian barang. Prinsipnya, seorang yang kehilangan atau kecurian barang dapat menuntut pengembalian barang itu dari siapapun orang yang menguasainya.
Sekarang orang yang menguasai barang dengan alas hak yang sah tentunya dilindungi oleh undang-undang. Lalu kepada siapa orang yang menguasai barang ini? Orang pihak ketiga yang menguasai barang dengan alas hak yang sah. Kepada siapa dia menuntut kerugian barang tersebut? Diatur juga dalam pasal 1977 ayat 2. Orang yang merasa rugi, yang telah menguasai barang, yang telah menerima peralihan barang tersebut dari pihak ketiga, yang ternyata itu barang yang merupakan barang hasil curian dari tindak kejahatan, dia dapat menuntut ganti rugi itu dari siapa ia memperoleh barangnya, dari pihak yang menyerahkan barang. Jadi dalam hal ini undang-undang melindungi kepada pihak pemilik barang. Pihak ketiga yang menguasai barang tadi menuntut ganti ruginya kepada pihak ketiga yang telah menyerahkan barang tersebut. Namun ada bentuk lain yang diatur dalam pasal 582. Nanti akan kita bicarakan secara khusus ketentuan pasal 582. Sekali lagi, ketentuan pasal 1977 ayat 2 intinya mengatur bahwa orang yang kehilangan barang berhak menuntut dari tangan siapapun yang menguasai barang tersebut. Sedangkan pihak yang tadinya menguasai barang itu berhak menuntut ganti rugi dari siapa orang yang telah menyerahkan barang itu kepadanya. Selanjutnya kita akan bicarakan mengenai ketentuan pasal 582. Inilah ketentuan pasal 582. Dikatakan barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi penggantian kepada si yang memegangnya untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya. Sampai di sini dalam kalimat ini bahwa orang yang kehilangan barang dapat menuntut penyerahan barang dari orang yang menguasai barang itu tanpa wajib memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang memegang barang itu dari pihak ketiga. Tapi kalimat selanjutnya mengatakan kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, di lelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu. Nah, ternyata pasal 582 ini melindungi kepada pihak yang menguasai barang dengan itikat baik tadi apabila barang itu ternyata dibelinya adalah dibeli di pasar. Pasar ini artinya adalah memang tempat untuk menjual barang, ya. Tempat penjualan barang secara umum. Tempat apabila barang itu ternyata dibelinya di pasar. Yang kedua, dibelinya melalui pelelangan. Atau yang ketiga, dibeli dari pedagang yang terkenal menjual barang sejenis. Maka orang yang menguasai barang itu berhak menuntut penggantian kerugian dari pemilik barang. Jadi ini satu bentuk perlindungan kepada pihak yang menguasai barang. Walaupun barang itu terbukti merupakan barang hasil kejahatan karena hasil dicuri, tetapi sepanjang dia beritikat baik, maka dia dilindungi oleh undang-undang sepanjang barang itu dibeli dari pasar atau melalui pelelangan atau melalui pedagang yang terkenal. Dan tentunya di sini tetap asas itikat baik harus dikedepankan. Demikian pembahasan kita mengenai materi GADI pada bagian yang pertama. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada para mahasiswa dan para
pendengar semuanya. Segala kekurangan, kesalahan, seringkali barangkali ada salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.